Selamat pagi. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai logistik di Cina. Yang pertama adalah latar belakangnya. Pada tahun 1978, Cina itu sudah memulai transisinya dari ekonomi terencana terpusat menjadi ekonomi pasar. Jadi, semenjak itu negara ini telah bertumbuh dengan cepat dan relatif konsisten dengan rata-rata 10% pertumbuhan penduduknya, pertumbuhan produk domestik bruto, dan 18% dalam perdagangan dari tahun 1980 hingga 2005. Namun, pertumbuhan sebenarnya itu telah meningkat sejak tahun 2001 ketika Cina menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Dan di akhir tahun 2008, Cina menduduki peringkat ekonomi terbesar ketiga dalam hal total produk domestik bruto atau PDB, mengikuti Amerika Serikat dan Jepang. Jadi, dengan latar belakang seperti itulah, sektor logistik di Cina telah mengalami ekspansi yang signifikan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di Cina itu terkenal istilah Wuliu, yaitu yang secara harfiah berarti material, aliran material. Nah, di Cina itu peran kebijakan pemerintah merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam memelihara perkembangan sektor logistik. Jadi kebijakan pemerintah itu berlaku sebagai mesin negara yang termasuk semua tingkat pemerintahan yang merupakan kekuatan yang paling berpengaruh yang mendorong terbentuknya perubahan dalam perekonomian, tidak terkecuali sektor logistik. Apa aja sih kebijakan pemerintah Cina itu? Yang pertama adalah pusat pemerintah memutuskan untuk mempromosikan industri jasa produsen dan kegiatan logistik dalam rencana 5 tahun di China yang dimulai pada tahun 2001. Oleh karena itu, setiap tingkat pemerintahan dari kabupaten ke kota, dari kota ke provinsi, diperlukan untuk menyusun skema dan rencana untuk meningkatkan sektor logistik. Yang kedua, pada saat bergabung dengan WTO, November 2001, China berkomitmen untuk membuka pasar logistiknya secara penuh ke dunia dalam kurun waktu 3 tahun. Yang ketiga, China tuh menunjukkan kemampuan yang kuat sebagai negara yang memiliki kemauan kuat untuk mempercepat reformasi sektor logistiknya dengan menunjukkan bahwa China lebih maju dari negara-negara yang paling maju sekalipun dalam bidang logistik, karena dapat dilihat dengan mengkaji efisiensi kegiatan logistik yang diungkapkan oleh rasio belanja logistik terhadap PDB. Jadi ada sebuah laporan dari State Development dan Komisi Perencanaan atau SDPC pada tahun 2006 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2000 logistik pengeluaran sektor termasuk transportasi, penyimpanan inventaris, dan kerugian dan kerusakan berjumlah sekitar 20% dari total PDB Cina. Jadi porsinya jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat 10% dan Jepang sebanyak 14%. Terus 3 komponen biaya utama yaitu transportasi, penyimpanan, persediaan, dan biaya manajemen masing-masing menyumbangkan sekitar 57,29% dan 14% dari total semua GDP di Cina. Jadi hal ini tuh tidak jauh dari target pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi di sektor logistik dan mengurangi proporsi sektor tersebut secara nasional. Namun kenyataannya sebaliknya, industri logistik di Cina itu tumbuh pada tingkat tahunan 15 hingga 30% selama 2000 dan jauh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 hingga 9% per tahun untuk periode yang sama.
Total biaya logistik menyumbang 21,4% dari PDB pada tahun 2003 dan 21,3% pada tahun 2004. Jadi, keduanya lebih tinggi dari angka tahun 2000, yaitu sebesar 20%. Dan lebih dari 80% kegiatan logistik dilakukan oleh produsen sendiri dengan produk final. Sisanya merupakan produk berupa bahan mentah dan juga produk semifinal. Jadi, ini menunjukkan bahwa Cina sedang dalam tahap lepas landas dari industrialisasi. Dan pada kondisi ini, pasar potensial yang besar untuk logistik tersebut tuh hadir gitu. Oleh karena itu, perluasan pasar daripada meningkatkan efisiensi adalah akan terus menjadi fokus dari sebagian besar perusahaan logistik. Nah, berikut ini merupakan kelompok-kelompok pelaku logistik di Cina. Yang kelompok pertama itu terdiri dari mantan anak perusahaan kementerian terkait. Untuk contoh itu adalah Sinotrans, dari Kementerian Perdagangan Luar Negeri. Perusahaan-perusahaan ini adalah umumnya berukuran besar dan memiliki beberapa koneksi alami atau guangxi, keuntungan yang berasal dari jaringan pengiriman atau distribusi barang sebelumnya. Kelompok kedua itu terdiri dari perusahaan logistik atau kargo asing, forwarder, seperti DHL dan APL Logistik. Dengan kekuatan dan reputasi nama merek mereka memasuki pasar Cina lebih awal daripada pesaing-pesaing lainnya. Mereka juga menikmati posisi yang menguntungkan karena peraturan yang menguntungkan bagi investor asing dengan modal terdaftar yang besar. Kelompok ketiga terdiri dari departemen logistik konglomerat besar tertentu yang memperluas operasi logistik mereka untuk melayani kedua perusahaan induk mereka dan beberapa lainnya di sektor industri yang sama atau serupa. Contohnya itu Anto Logistik dari Media Group. Jadi mereka pernah menjadi departemen logistik grup media untuk distribusi nasional AC Media. Dan sekarang memperluas layanannya ke banyak produsen peralatan rumah tangga lainnya. Kelompok keempat itu pada dasarnya terdiri dari perusahaan transportasi yang berkembang vertikal untuk memiliki agen mereka sendiri yang melakukan pengiriman barang dan pergudangan seperti China Railway Express Co. Dan yang terakhir itu terdiri dari banyak perusahaan swasta. Jadi berbeda dengan keempat kelompok sebelumnya, kelompok ini cenderung berukuran kecil dan biasanya memiliki cakupan area khusus atau fokus bisnis. Nah, perusahaan ini sangat penting dalam distribusinya untuk menyesuaikan diri dengan pasar dan membantu menghindari monopoli. Misalnya Hercules Logistik di Shenzhen menyediakan logistik khusus layanan antara zona ekonomi khusus yang berkembang pesat di sebelah Hong Kong dan Siberia di perbatasan timur jauh Rusia. Jadi ini merupakan improvement yang di Cina. Jadi di Cina itu the major area of improvement-nya itu adalah pembangunan infrastruktur pasar logistik di Cina yang memiliki 3 fitur yang menonjol. Yang pertama itu pembangunan infrastruktur, yang kedua adalah prevalensi aktivitas outsourcing dengan pemain internasional, dan yang ketiga adalah aktivitas distribusi berbasis e-commerce yang mendominasi oleh perusahaan domestik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.